Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah mikrobiologi tentang sejarah mikrobiologi. Permasalahan yang muncul dalam mata kuliah, terutama tentang sejarah mikrobiologi adalah yang pertama, sejarah perkembangan mikrobiologi dimulai, yang diwarnai dengan berbagai macam permasalahan yang muncul. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya dari para ilmuwan untuk mengungkap asal mula kehidupan. Muncul benturan atau pertentangan antar ilmuwan dari hasil riset yang dilakukan, sehingga memunculkan teori-teori yang menjadi dasar mikrobiologi itu sendiri. Tujuan dari pemaparan saya kali ini adalah satu, untuk menginformasikan teori-teori yang muncul dalam sejarah perkembangan mikrobiologi, seperti Robert Hooke, generasi spontanea atau teori abiogenesis, dan teori biogenesis yang menjadi dasar dunia mikrobiologi. Yang kedua, memberi informasi kepada masyarakat tentang sejarah perkembangan mikrobiologi itu sendiri. Metode studi 1. Pengumpulan data yang dipakai dengan mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. 2. Dilakukan secara komunikatif, mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk memahami seluruh informasi tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Metode yang ketiga yaitu menganalisis data yang terkumpul, mulai dari mengagregasi, mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. 4. Memperbaiki semua data yang telah terkumpul. Dalam pendekatan studi kasus, dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori. Hasil studi perkembangan studi mikroorganisme. Masa Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek. Robert Hooke menyatakan bahwa dia adalah seorang matematikawan, sejarah alam, dan ahli mikroskopi asal Inggris. Dalam bukunya yang terkenal, Micrographia, Hooke mengilustrasikan struktur badan buah dari suatu jenis kapang. Ini adalah deskripsi pertama tentang mikroorganisme yang dipublikasikan. Sedangkan Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1684 menggunakan mikroskop yang sangat kecil hasil karyanya sendiri untuk mengamati berbagai mikroorganisme dalam bahan alam. Beliau menemukan bakteri di tahun 1676 saat mempelajari infus, lada, dan air. Ilustrasi van Leeuwenhoek tentang mikroorganisme temuannya dikenal dengan nama We Animalcules. Berikutnya adalah era generasi spontanea atau teori abiogenesis dan biogenesis. Abio berarti tidak hidup, genesis adalah asal. Jika digabungkan, berarti teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Sedangkan teori biogenesis berasal dari katanya bio berarti hidup, genesis berarti asal. Jika digabungkan, maka teori biogenesis menyatakan makhluk hidup berasal dari benda yang hidup juga. Pencetus teori generatio spontanea atau teori abiogenesis. Pada zaman Aristoteles, lebih dari 2000 tahun yang lalu, muncul suatu pendapat bahwa kehidupan berasal dari bahan atau benda mati yang mengalami penghancuran. Konsepsi ini dikenal sebagai teori generatio spontanea atau abiogenesis yang terjadi dari benda mati, bahwa makhluk hidup atau organisme yang terjadi dari benda mati. Ilmuwan pengamat generatio spontanea yang pertama adalah Francisco Redi. Dia melakukan eksperimen dengan memasukkan daging ke dalam wadah yang ditutup dengan kain tipis yang berlubang halus untuk mencegah masuknya lalat. Kemudian dia menyimpulkan dan menunjukkan bahwa ulat yang ada dalam daging busuk adalah larva yang berasal dari telur lalat dan bukan dari gen. Berikutnya John Needham.
seorang pendeta bangsa Irlandia, melakukan eksperimen dengan daging yang direbus, juga rebusan padi-padian. Meskipun air tersebut disimpan rapat-rapat di botol tertutup, namun masih muncul mikroorganisme. Apa yang dikemukakan oleh John Needham dibantah oleh Lazarus Spallanzani. Lazarus Spallanzani melakukan percobaan dengan merebus kaldu daging selama 1 jam dan menempatkannya pada toples yang disegel atau ditutup rapat. Hasilnya menunjukkan tidak ditemukannya mikroorganisme dalam kaldu tersebut, karena dengan menutup botol tidak memungkinkan masuknya udara atau oksigen yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan mikroorganisme. Franz Hout dan Theodor Schwann. Franz Hout dengan eksperimennya melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung tertutup yang berisi daging yang telah dimasak. Sedangkan Theodor Schwann mengalirkan udara melalui pipa yang dipanai ke dalam tabung tertutup yang berisi kaldu yang dipanasi dan membara ke dalam labu berisi kaldu daging yang dididihkan selama berjam-jam lamanya. Percobaan menggunakan tabung tertutup berisi kaldu yang telah dipanaskan ke dalam tabung tersebut dimasukkan pipa yang pada sebagiannya diisi dengan kapas dan ujungnya dibiarkan terbuka. Dengan demikian, mikroba akan tersaring dan udara tetap bisa masuk. Dengan tidak ditemukannya mikroba dalam kaldu daging tersebut membuktikan bahwa teori generatio spontania itu salah. Schroeder dan von Dachs. Percobaan menggunakan tabung tertutup berisi kaldu yang telah dipanaskan ke dalam tabung tersebut dimasukkan pipa yang pada sebagiannya diisi dengan kapas dan ujungnya dibiarkan terbuka. Dengan demikian, mikroba akan tersaring dan udara tetap bisa masuk. Dengan tidak ditemukannya mikroba dalam kaldu daging tersebut, hal itu membuktikan bahwa teori generatio spontania juga tidak benar. Berikutnya adalah Louis Pasteur dan John Tyndall. Louis Pasteur dijuluki sebagai pelopor mikrobiologi. Dapat meyakinkan khalayak, Louis Pasteur tadi, bahwa tidak ada kehidupan baru yang dapat timbul dari benda mati melalui percobaan terhadap larutan kaldu dalam sebuah wadah labung berleher lengkung seperti leher angsa. Dan udara tanpa perlakuan dan tanpa disaring, udara dibiarkan lewat keluar masuk. Ternyata tidak ada mikroorganisme yang tumbuh dalam larutan itu. Sedangkan John Tyndall melakukan percobaan dengan meletakkan tabung reaksi berisi kaldu steril ke dalam kotak tertutup. Udara dari luar masuk ke dalam kotak melalui pipa yang sudah dibengkokkan membentuk dasar U seperti spiral. Dan itu terbukti bahwa meskipun udara luar masuk ke dalam kotak yang berisi tabung dengan kaldu di dalamnya, namun tidak ditemukan adanya mikroba. Dari apa yang dipaparkan oleh dua orang ini muncullah teori biogenesis, yakni omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, yang berarti semua kehidupan itu berasal dari telur dan semua telur itu berasal dari sesuatu yang hidup. Robert Koch, orang pertama yang membuktikan bahwa mikroba tertentu merupakan agen penyakit tertentu. Dia menemukan bakteri penyebab antrak dengan cara mengisolasi darah domba yang terkena penyakit antrak. Menemukan bahwa bakteri antrak dapat menular ke organisme lain dengan sifat yang sama. Kesimpulannya bahwa mikrobiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikro yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata biasa, serta memerlukan suatu benda untuk dapat melihatnya yang telah kita kenal dengan nama mikroskop. Cakupan mikrobiologi antara lain adalah bakteri, jamur, dan juga virus. Demikianlah apa yang bisa saya paparkan untuk kegiatan kita kali ini tentang sejarah mikrobiologi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.